Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Nahmaduhu subhanahu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda. Wassalatu wassalamu ala ni'matit tammah war rahmatil 'ammah lil alamin. Nabiyyina wa mustafana wa qurrati a'yunina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi afdhalus salati wa atamut taslim, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat maghrib yang kami hormati dan kami muliakan, tentunya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pertama kali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Niki izin saya pegang mohon nggih, kurang nyaman. Nah, lebih leluasa ngeten. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, sehingga kita pada malam hari ini diberi kemudahan untuk beribadah kepadanya. Salat maghrib berjamaah dilanjutkan dengan duduk bersama di majelis ilmu yang insyaallah penuh dengan keberkahan. Di antara keutamaan majelis ilmu, dalam hadis disebutkan, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Itu hadis riwayat Imam Muslim yang menunjukkan betapa majelis ta'lim seperti ini itu sangat barokah. Kurang lebih ada 4 yang disebut Nabi kita Muhammad SAW. Arti hadis tadi, wa majtama'a qaumun, tidaklah suatu kaum itu berkumpul. Nah, niki kita termasuk orang-orang yang berkumpul fi baitin min buyutillah, di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu sebutan masjid. Masjid disebut dengan Baitullah. Ini tasyrifan, untuk memuliakan masjid, bukan untuk menunjukkan bahwa Allah bertempat di masjid, tidak. Karena Allah laisa kamitslihi syai', tidak menyerupai suatu apapun. Karena tidak menyerupai suatu apapun, maka tidak memerlukan tempat. Tidak seperti kita manusia berada di suatu tempat dan suatu waktu. Allah tidak seperti itu. Lalu kenapa masjid disebut Baitullah, rumah Allah? Untuk memuliakan masjid. Nah, ini sabda Nabi kita. Tidaklah suatu kaum berkumpul di satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu masjid, yatluna kitaballah, mereka membaca kitab Allah, yaitu Al-Quran, wa yatadarasunahu bainahum, dan saling mempelajarinya. Lah niki kita hadir di sini untuk belajar bersama tentang Al-Quran. Berarti termasuk di dalam hadis ini kegiatan kita pada malam hari ini termasuk di dalam hadis Nabi. Betul nggih? Yatadarasunahu bainahum artinya saling tadarus, saling belajar. Tempat belajar di dalam bahasa Arab disebut madrasah. Madrasah dari kalimat darsun. Orang yang gemar belajar disebut Idris. Itulah kenapa Nabi kita, Nabi Idris alaihissalam, disebut Idris karena beliau orang yang sangat gemar belajar. Penemu pertama kali baju yang berjahit niku Nabi Idris alaihissalam. Belajar apa ya carane biar baju manusia itu pakai baju yang rodok pantas. Pertama kali yang menganyam yang ini Nabi Idris. Suka belajar Idris. Tempat belajar madrasah. Ngoten nggih? Yatadarasunahu bainahum, saling mempelajari. Ini hadisnya. Barang siapa berkumpul di suatu masjid, baca Al-Quran, belajar bersama tentang Al-Quran, 4 keutamaan. Illa nazalat alaihimus sakinah,
Ya, tidaklah mereka berkumpul kegiatannya seperti itu, melainkan Allah menurunkan kepada mereka sakinah. Napa niku sakinah, Bapak Ibu? Nggih. Kalau di Mojokerto ada rumah sakit namanya sakinah. Artinya napa? Sering kita dengar orang menikah, kita bilang kepada mereka semoga samawa ya. Nah, tahu nggih samawa singkatan apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Sakinah napa? Sakinah tenang, tentrem. Ketenangan, ketentraman, adem ayem, rasane adem ayem. Ada ndak di muka bumi ini dalam kehidupan kita sesuatu yang lebih berharga dari ketenangan hati? Ada mboten? Tidak ada. Sebanyak apapun seseorang punya harta, hatinya tidak tenang, tidak tentram, tidak berarti apa-apa harta itu. Ya. Tapi bukan berarti kita tidak boleh berusaha mencari dunia, boleh sebanyak-banyaknya, boleh, yang penting zakatnya, infaknya, sedekahnya, dan kewajiban-kewajiban lainnya ditunaikan. Okay? Dalam majelis taklim seperti ini yang mengkaji Al-Quran dan mempelajari kandungannya, Allah turunkan ketenangan, adem ayem, tenteram. Maka salah besar seseorang kalau ada masalah nyari solusinya ke tempat maksiat, mengkonsumsi minuman keras, narkoba, nopo mawon pun, wes macam-macam, salah besar. Mungkin dia dapat ketenangan tapi tidak hakiki, sesaat saja, ngefly misal, hilang akalnya, hilang masalah hidupnya. Tapi montoniku rusak semuanya. Maka barang siapa mencari ketenangan hati, ketentraman jiwa, datang ke majelis taklim, ke kajian, baca Al-Quran, kandungannya dipahami. Katakan itu keutamaan pertama. Kedua, wa haffathumul malaikah. Haffat itu ngeten, menaungi. Wah. Sinten ingkang naungi? Malaikat. Sinten ingkang dinaungi? Yang hadir di majelis ilmu. Dinaungi malaikat. Untuk apa? Malaikat memintakan ampunan dosa kepada Allah. Jadi saat ini kita ini sejak mulai tadi sampai nanti berakhir majelis ini, malaikat ini sedang beristighfar pada Allah, minta agar doa kita diampuni. Coba kurang enak nopo? Tapi tidak boleh dijadikan alasan oleh ngono aku tak dosa sing akeh, engko karek nang majelis taklim jak diampuni. Marunu metu masjid maksiat maneh minta diampuni lagi. Hadir enggak boleh gitu. Itu ngakal-ngakali. Itu termasuk orang yang lemah. Dalam hadis disebutkan wal ajizu man atsba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang lemah itu adalah orang yang mengikuti bisikan hawa nafsunya dengan landasan Allah akan mengampuninya nanti. Dengan kata lain, mempermainkan kemaha pengampunan Allah. Allah kan maha pengampun, dosa aja dulu nanti tinggal taubat. Itu tidak boleh. Maka ilmunya nggak bermanfaat itu. Maka kita hadir pengajian ya untuk baik di luar masjid, menjadi orang yang baik. Kata nggih, malaikat menaungi kita untuk mendoakan kita agar ampunan dosa dari Allah diberikan kepada kita. Coba seandainya kita bayangkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, pahala tertinggal, yang tinggal dalam diri kita pahala, dosa diampuni. Kira-kira di akhirat nanti tempatnya di mana, Bapak Ibu? Tempatnya di mana? Surga. Itulah kenapa majelis ilmu itu disebut raudhatun min riyadil jannah. Taman di antara taman-taman surga di muka bumi adalah majelis taklim, majelis ilmu. Maka napa harus istiqomah, semangat. Kedua niku, ketiga, wa ghasyiyat humur rahmah. Allah melimpahkan kepada mereka. Cara ngoten ghasyat niku diliputi. Cara ngoten misal nggih. Nah niki meja niki. Nah, lantai masjid ini kelihatan mboten? Lantainya. Mboten kan? Yang kelihatan apa niki? Karpet. Ini namanya ghasyah. Nutupi. Diempleki sampai gak ketok. Nah, majelis taklim itu, majelis Al-Quran, sabda Nabi kita, ghasyiyat humur rahmah, mereka itu ditumpleki rahmat Allah. Nah, coba. Okay. Dan rahmat Allah itu wasi'at kulla syai'.
rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Kita bisa sehat karena rahmat Allah. Kita bisa ibadah karena rahmat Allah. Bahkan Rasulullah SAW niku bersabda, lan yadkhula ahadukum al jannata bi amalihi. Tidak ada orang masuk surga karena amal perbuatannya. Kaget para sahabat. Wala anta ya Rasulullah. Kalau kamu dan engkau bagaimana Nabi? Engkau sendiri bagaimana? Wala ana. Aku juga masuk surga bukan karena amalku, illa an yataghammadani Allahu bi rahmatih, kecuali Allah melimpahkan rahmatnya kepadaku. Karena rahmat Allah itu, karena kita bisa beribadah, beramal soleh karena rahmat Allah. Kita surga itu kan selama-lamanya nggih. Sedangkan kita beramal berapa lama toh? Misal kita tanya sama Allah gini, kamu masuk surga ini. Ada hadis qudsi seperti ini. Kau masuk surga karena apa? Ya karena amal saya. Ya wis lek ngono awak nang swarga enggak selamanya, cuman 30 tahun saja. Lu kok bisa? Lah kamu beramal cuman 30 tahun. Nah, coba. Ya kalau segala amalnya diterima. Kalau enggak ada yang diterima, ya nopo? Maka penting bagi kita mencari rahmat Allah. Di antara rahmat Allah, di antara cara mendapatkan rahmat Allah, majelis ta'lim, hadir pengajian seperti ini. Dan rahmat Allah tidak bisa kita deteksi. Ada amalan-amalan kecil yang kita remehkan, ternyata itu yang menghadirkan rahmat Allah. Jadi kita tidak boleh meremehkan kebaikan sekecil apapun. Hatta bahkan kita menghilangkan satu kotoran di lantai masjid, di karpet masjid ini kelihatan remeh, kita buang ke tempat sampah, itu bisa jadi justru amal soleh yang diterima oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Sebagaimana kita tidak tahu sekecil apapun amal yang diterima, kita juga tidak tahu kemaksiat sekecil apapun yang membuat Allah murka. Maka tidak boleh meremehkan kemaksiatan sekecil apapun. Yang keempat, keutamaan majelis ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah. Satu tadi apa? Ketenangan hati. 2, malaikat menaungi, memintakan ampunan dosa. 3, diberi rahmat yang sangat luas. Keempat, dzakarahumullahu fiman indah. Allah menyebut-nyebut mereka dan memuji mereka kepada makhluk yang ada di dekat Allah, yaitu para malaikat, al-anbiya war rusul, para nabi dan rasul. Dipuji, deloken niku lho. Wah, di Masjid Mujahidin Benpas. Di saat yang lain berkegiatan, mungkin ada yang bermaksiat di luar sana, lihat mereka sedang duduk bersama di majelis ilmu. Wah, ini kok disebut-sebut. Ya, dipuji, dilem. Misal ada lomba tingkat Kota Mojokerto, masjid paling paling aktif dan paling inovatif dikumpulkan semua takmir masjid, ternyata disebut Masjid Mujahidin di depan semua takmir masjid Kota Mojokerto. Seneng mboten? Misal yang hadir Mas Rio, seneng mboten Mas Rio dapat penghargaan, padahal yang memuji hanya mungkin wali kota di hadapan sama manusia. Ini kita sedang disebut dan dipuji oleh Allah kepada para malaikatnya. Lihat itu, hamba-hambaku sedang taklim, sedang hadir pengajian, dipuji oleh Allah. Masya Allah. Seneng buatan? Mosok. Seneng ya, berarti harus hadir pengajian dimanapun. Tidak perlu milih-milih. Ada di masjid mana hadir, ada pengajian umum di mana hadir, ada di mana hadir. Karena pasti ada kebaikan di sana. Pasti ada kebaikan. Baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, setelah kita merenungkan kembali betapa agungnya majelis ilmu ini, kita bersyukur dan mohon pada Allah agar diberi istiqomah. Ini izin kita akan mengkaji satu surat Al-Quran yang pendek dan familiar sekali. Surat An-Nas. Surat An-Nas. Surat An-Nas ini surat ke-114 dalam urutan Al-Quran. Dia surat terakhir dalam urutan Al-Quran, nggih. Nanti kita akan pelajari apa kaitannya yang awal dan yang akhir. Lalu kenapa di sini ada Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas? Keutamaannya apa?
Jangan-jangan kita sudah familiar sejak kita TK dulu, yakin insya Allah sejak TK sudah hafal surat An-Nas. Lalu adakah kita sudah memahami kandungannya dan keutamaannya dan korelasinya dengan Al-Fatihah? Al-Fatihah sering kita baca nggih? Apa hubungannya Al-Fatihah dengan An-Nas? Kenapa dia dijadikan Al-Fatihah sebagai pembuka dan kenapa An-Nas dijadikan sebagai penutup? Itu ada rahasianya, Bapak Ibu. Kenapa kok Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas itu urutannya gitu? Itu juga ada rahasianya. Kenapa kok enggak Qul a'udzu bi ilahin nas wa rabbin nas terus Malikin Nas? Kenapa enggak seperti itu? Ada alasannya juga. Ngoten nggih? Niki sengaja membahas yang ringan-ringan. Alhamdulillah ini ada para pemuda remaja hadir biar lebih akrab dengan An-Nas, surat An-Nas nggih. Surat An-Nas niki kategorinya makkiyah. Kenapa perbedaannya makkiyah dengan madaniyah? Coba, kenapa perbedaannya? Surat Al-Quran itu ada yang kategori makkiyah, ada yang kategori madaniyah. Kenapa? Kalau makkiyah dalam diturunkan di Makkah. Kalau madaniyah diturunkan madaniyah. Pertanyaan mendasar, apakah Rasulullah ketika mendapatkan wahyu hanya di dua tempat itu saja? Bagaimana dengan surat atau ayat yang diturunkan di Hudaybiyah, di Taif, di tempat-tempat lain? Adakah disebut surat Taifiyah, Hudaybiyah? Cara ngatakan kan tidak akurat. Maka yang paling akurat dalam pendapat para ulama, Makkiyah dan Madaniyah bukan tentang tempat. Karena kalau tempat sulit, tidak akurat. Rasul tidak hanya di Makkah dan Madinah menerima wahyunya. Ada yang surat itu turunnya di Makkah, tapi kategorinya Madaniyah. Lu ya nopo? Cobi, kan angel. Maka Makkiyah Madaniyah kategori zaman, mi'yaruz zaman, yaitu pedoman atau patokan waktu diturunkan. Makkiyah adalah semua surat dan ayat yang diturunkan sebelum hijrah. Ini jelas nggih? Madaniyah adalah semua wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Itu sudah ada perbedaan pendapat. Artinya diturunkan dimanapun, asalkan dia waktunya setelah Rasulullah hijrah, maka Madaniyah, meskipun diturunkan di luar Madinah. Surat yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi, meskipun di luar Makkah, kategorinya Makkiyah. Nah, surat An-Nas ini Makkiyah, berarti diturunkan ketika Rasulullah masih berada dan tinggal di Makkah, belum hijrah ke Madinah. Ngerti nggih? Jelas nggih? Kemudian keutamaan surat An-Nas ini Tsanil Mu'awwadzatain. Siapa yang tahu surat apa yang disebut dengan Mu'awwadzatain? Surat apa mawon niku? An-Nas dan Al-Falaq. Surat An-Nas dan Al-Falaq ini nggih disebut oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Mu'awwadzatain. Dua surat yang menghadirkan perlindungan. Ya, Mu'awwadzah itu surat yang menghadirkan apa? Perlindungan dari Allah. Diambil dari kata apa? A'udzu. A'udzu artinya meminta perlindungan. Al-Mu'awwadzah surat yang menghadirkan perlindungan dari Allah. Al-Mu'awwadzatain dua surat yang menghadirkan perlindungan dari Allah. Maka surat An-Nas ini disebut Tsanil Mu'awwadzatain, yaitu satu di antara dua surat yang bisa menghadirkan perlindungan. Enak pundi ngelawan setan atau dilindungi dari godaan setan? Enak pundi Bapak Ibu? Ya enak dilindungi. Lek ngelawan lak soro, abot nglawan. Itulah kenapa saran Nabi kita Muhammad SAW itu jangan melawan setan, jangan melawan hawa nafsu. Kamu capek, tapi
mintalah kepada Allah dilindungi dari godaan setan dan hawa nafsu, aman. Kata Allah, ngelawan udan sama pakai melindung diri agar nggak kena hujan, aman putih. Pasti aman, ada perlindungan. HP saja semua pasti pakai apa niku? Perlindung. Ada casingnya, ada tempered glassnya, betul nggih? Dikasih pelindung. Karena apa? Daripada Joko kangelan kena tebu, kena opor atau pecah, mending kasih pelindung, jatuh masih aman. Maka surat ini bukan main-main, surat yang sangat familiar dan dihafal oleh kalangan anak kecil pun. Ini sanil mu'awwadzatain, yang mana bisa menghadirkan perlindungan dari Allah. Kalau Allah sudah melindungi kita, aman hidup kita, Pak. Dan Rasulullah SAW niku setiap malam sebelum tidur mesti baca Al-Ikhlas dan Mu'awwadzatain, Al-Falaq dan An-Nas. Bacanya seperti apa? 3 kali ditiupkan. Al-Ikhlas dulu, Al-Falaq, An-Nas ditiupkan ke tangan, terus diusapkan ke tubuhnya sebanyak 3 kali. Niku Rasulullah Muhammad SAW. Jadi perlindungan utama itu ya perlindungannya Allah. Dari apa? Dari segala yang kita tidak inginkan. Nah, yang paling berbahaya bagi seseorang dalam hidup di dunia ini adalah bisikan setan yang sangat halus sehingga menjerumuskan seseorang kepada kemaksiatan, dosa dan kejahatan. Nggih, nanti mboten pernah tidak Bapak Ibu yang hadir di sini moro-moro ada bisikan halus disuruh maksiat. Disuruh moro-moro wis bisikan jelek lah pokoknya. Macam-macam, mau mesti pernah. Saya sendiri pernah roto aneh nih, roto aneh. Misal nggih, megang pisau, lagi megang pisau, moro-moro lu setan bisiki, nggih. Ada bayangan seakan-akan saya itu baca orang gitu. Tak deteksi gini, kok lucu ya setan ini, bisiki lu sok kejam sekali. Ya kalau nikmati aja, ngono ta caramu. Ada Pak bayangan kayak gitu Pak. Macam-macam bayang bisikan setan itu halus sekali. Ini nanti kita pelajari di An-Nas ini, surat An-Nas ini. Bisikan-bisikan sehingga seorang tidak terkontrol. Seorang tidak tidak bisa mengendalikan dirinya, akal pikirannya tumpul kalah sama hawa nafsunya karena lebih mendahulukan bisikan setan. Nah, An-Nas ini dibaca sesering mungkin, kapanpun dimanapun, mau berangkat sekolah kalau anak-anak, mau pulang ke rumah, mau masuk rumah Bapak Ibu, biar nggak digoda setan. Digoda setan nanti sekecil apapun masalah jadi besar. Delok rumah rusuh mangkel, delok bojone ku mencerut wajahnya gak kelem senyum. Kenapa sih Mas? Wah, urus. Karena ngelihat hal-hal ya sepele sebenarnya. Itu setan yang bermain Pak. Maka penting bagi kita baca Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas dan seterusnya. Itu diantara keutamaan surat apa? Surat An-Nas, untuk agar kita dilindungi oleh Allah dari musuh terbesar yaitu iblis dan sekutu-sekutunya berupa setan, baik golongan manusia atau jin. Loh, ada golongan manusia? Ada Pak. Kalau kita punya teman ngajak elek, setan itu Pak. Terbukti di akhir surat An-Nas itu minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan nas. Nas itu manusia. Kalau ada temanmu ngajak maksiat, setan itu langsung ucapkan depan wajahnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Lah pun tahu, kamu setan. Lu kok iso aku setan? Lu ngajak maksiat. Lu ngajak sing apik kanca ngajak elek. Nah gitu Pak, ada loh, ada orang ngajak, ayo rek, iki loh, gak ro, ayo tanda tangan. Nah tanda tangan korupsi, ya kan? Itu kan setan berbentuk manusia Pak. Coba bayangkan loh, ya Allah jahatnya setan itu loh, ya jahatnya setan loh, sampai orang itu menipu rakyat Pak. 74 kg emas Pak, lu dipakai no
Wong sak Indonesia Pak, sak gram ae. Ya Allah, niku bayangkan. Apa itu? Kan karena bisikan setan. Setan berupa apa? Enggak hanya setan berupa jin yang enggak terlihat, mesti ana kanca-kancane yang dukung berupa manusia. Ngoten lho. Ngoten nggih. Karena apa? Karena setan ini selalu ingin manusia itu terdetik dalam hati dan pikirannya perkara buruk, dan itu sangat halus sekali. Setiap waktu, setiap saat. Maka kalau bangun tidur, Rasulullah mengajarkan juga. Dalam hadis disebutkan kalau kita bangun tidur, wudunya harus sempurna, terutama ketika istinsyak. Napa niku istinsyak? Ayo, istinsyak niku napa? Masukkan air ke dalam hidung, dihirup. Sing banter ngiruwe. Mboten banter-banter, alon tapi sampai ke dalam. Terasa panas dibuang yang banter. Kenapa? Rasulullah menjelaskan fa inna syaitana yabitu fi khaysyumihi. Karena setan niku nggih nyuwun sewu, tidurnya di pangkal hidung kita. Lah nggih turu kok campur upil. Kok betah. Maka kita napa? Kita usir dengan ngalih. Insyaallah enggak tertarik lagi balik ke kasur. Tapi kalau kita bangun tidur terus sudah ada alarm, patenin neh alarmnya, munin neh, patenin neh. Nah, itu berarti masih kalah sama bisikan setan. Bangkit, kadang sampai kamar mandi, buang air, sudah bersuci, mau wudu dibisiki setan, ojo mambengi awakmu mulung lembur, turu meneh. Akhirnya balik tidur kan? Itu setan, Pak. Setan tidak mau kita bangkit di awal pagi untuk ibadah. Maka kata Rasulullah, kuatkan tekad wudu, ketika istinsyak dikuatkan, insyaallah fresh, setan ngalih. Ngaten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, kita terjemahkan dulu baru kita baca tafsirnya. Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia, Malikin nas, raja manusia, Ilahin nas, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Nah, ini nanti kita akan bahas maksudnya bersembunyi apa? Mungkin biar gak ketok kok. Ya kan? Orang sembunyi itu kan dari kelihatan jadi gak kelihatan. Misal, ayo sengidanan. Nah, ayo sopeng tadi, arek cilik-cilik ya anak zaman now ini enggak tahu ini sengidanan. Tahu enggak main sengidanan? Peta umpet itu loh. Kan dari ada lalu sembunyi, dari kelihatan jadi enggak kelihatan. Lah setan ini kan enggak kelihatan. Kenapa disebut sembunyi? Nah, ini kita harus pahami. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan was-was, yuwaswisu, yang selalu membisikkan bisikan jahat ke dalam hati manusia, minal jinnati wan nas, baik golongan jin yang enggak kelihatan, wan nas yang kelihatan. Oke. Qul, katakanlah. Kenapa kok ada kata-kata qul? Ini menunjukkan benar-benar dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kalangan Nabi Muhammad pasti langsung a'udzu birabbin nas, malikin nas, aku berlindung, betul? Karena ucapan dirinya sendiri. Tapi kalau firman Allah perintah, qul, katakan wahai Muhammad. Nah, ini diantara bukti Al-Quran benar-benar dari Allah, bukan karangan Nabi Muhammad. Dari redaksinya sudah kita bisa pahami. Kata nggih? Nggih, qul a'udzu birabbin nas. A'udzu artinya a'tasimu wa altaji'u wa astajiru. Dalam tafsirnya disebut 3 arti dari napa niku a'udzu. A'tasimu, minta dijaga. Altaji'u, aku dempet bersandar kepada Allah. Astajiru, minta perlindungan. Oke, ini tafsirannya. Nah, saya tadi sudah janji ya dikaitkan dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah niku permulaan Al-Quran. Ada kata-kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong. Di awal Al-Quran Allah mengajarkan kita minta tolong apapun kepada Allah. Di akhir Al-Quran Allah mengajarkan kita minta perlindungan kepadanya. Korelasinya apa? Hubungannya
Hidup manusia memerlukan pertolongan Allah dan perlindungan Allah. Itu Pak. Seakan-akan Allah niku ngeten lho, Quran yang 30 juz ini kamu akan tidak mudah mengamalkannya, tidak mudah kamu menjalankan kehidupan sesuai dengan syariat Islam kecuali ditolong Allah dan dilindungi Allah. Awal Al-Fatihah nasta'in, akhir An-Nas a'udzu. Benar jelas nggih? Jadi itu merupakan satu kesatuan, Pak. Satu kesatuan. Al-Fatihah kita diajarkan minta pertolongan kepada Allah, An-Nas kita diajarkan minta perlindungan kepada Allah. Kalau Allah nolong dan melindungi, beres kehidupan kita, Pak. Pun wis lurus, lancar, mudah. Tapi tidak menutup kemungkinan tetap diuji sama Allah. Pasti ada ujian, kehidupan itu tidak mungkin tidak ada ujian. Nabi dan Rasul mau diuji, napa malih mriki ngoten nggih? Jelas nggih? Nggih. Kemudian bi Rabbin Nas, Rabb. Tadi a'udzu sudah kita bahas, qul sudah, Rabb, bi Rabbin Nas. Rabb ini apa? Rabb niki napa? Rabb niku Tuhan. Ilah juga Tuhan. Lalu apa bedanya? Rabb adalah Tuhan yang menciptakan, lalu yang mengurus ciptaannya. Nggih. Allah lah yang menciptakan kita, Bapak Ibu, yang menumbuhkan kita dari bayi, nggih, dari bayi sampai saat niki ada ikut andil nopo kita. Halo Bapak Ibu, kita dari bayi sampai sekarang ada andil apa dalam pembentukan tulang belulang kita ini? Adakah karena orang tua kita memberi makan, minum? Tidak mesti. Ada nun sewu nggih, ada yang makan minum juga ternyata nun sewu stunting, pertumbuhannya tidak baik. Ada yang tinggi menjulang, ada yang sampai tinggi. Allah semua. Itulah Allah yang menciptakan kita, lalu mengurus urusan kita. Coba kita pernah enggak mengatur makanan minuman kita ini, nanti yang ini jadi protein, ini jadi kalsium, ini jadi ini. Kamu yang jadi pipis ya, kamu yang jadi kotoran. Bisa enggak kita yang ngatur? Enggak, itu Allah semua. Kita terima jadi, tinggal makan. Makanan juga dari Allah yang menciptakan. Kita makan nasi dari padi, padi dari dalam tanah ditumbuhkan oleh Allah. Kita makan, kita kunyah, masuk tubuh. Siapa yang mencerna itu semua? Coba bayangkan. Hewan ternak makan rumput, misal sapi, ada yang jadi daging, ada yang jadi kotoran, ada yang jadi susu, sehingga diperah bermanfaat untuk manusia. Coba. Nah, Rabb itu adalah zat yang selalu mengurusi, menciptakan dan mengurusi. Ini disebut Rabb. Alam semesta, Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb yang menciptakan alam semesta dan yang mengaturnya. Bagaimana langit, bagaimana matahari dan bulan, bintang tidak pernah tabrakan. Kullun fi falaki yasbahun, di dalam surat Yasin itu semua berada di orbitnya masing-masing. Niku si inten sing ngatur. Ngeten lho, kita melihat smartphone aja niki, misal HP, kok canggih ya. Dibuka lho kok ono molekul-molekul kabel dan sebagainya, kok canggih banget tuh. Itu aja kita udah kagum. Bagaimana dengan penciptaan alam semesta, manusia, hewan ternak, tumbuh-tumbuhan. Itu Rabb namanya. Nah, sehingga nun sewu, kalau jenengan di kalangan orang Arab, ART, kenapa niku ART? Asisten rumah tangga, bahasa Arabnya itu Rabbatul Bait. Ibu rumah tangga juga disebut Rabbatul Bait. Rabbah. Ini Rabb, a'udzu bi Rabbin Nas. ART atau ibu rumah tangga juga disebut dalam orang-orang Arab menyebutkannya Rabbatul Bait, sing ngurusi omah. Rabbatu, perempuan soalnya. Rabbatul Bait. Nah, karena apa? Ya sing nyediakno, sing masak, nyediakno panganan, sing resiki, yang korah-korah, nyuci. Coba bayangkan yang ngurus. Maka Rabb itu adalah Tuhan yang menciptakan dan mengurus segala-galanya. Jelas nggih? Menjelas nggih kalimat Rabb nggih? Nas saniki manusia. Qul a'udzu bi Rabbin Nas, Tuhan manusia. Pertanyaan mendasar muncul. Memangnya Allah hanya Tuhannya manusia?
Halo, adik-adik. Allah itu Tuhannya manusia saja atau seluruh alam semesta? Kenapa di sini sebut hanya nas? Kok hanya Rabbin nas? Karena harusnya kita cerna, kita jeli. Iya ya. Kenapa qul a'udzu bi rabbin nas? Katakanlah wahai Muhammad, aku berlindung kepada Tuhan manusia. Padahal Allah Rabb itu yang menciptakan dan tidak hanya menciptakan manusia. Ngeliatan loh. Rabb ini kan tadi yang menciptakan dan mengurus. Yang diciptakan dan yang diurus oleh Rabb, apakah hanya manusia sehingga di sini disebut manusia saja? Mboten. Allah Rabbil Alamin. Nah terus napa? Napa kok di sini disebut Rabbin Nas? Itu ada alasannya, Pak Ibu. Ini para ulama tafsir menyimpulkan bahwa rahasia Allah menyendirikan manusia dikaitkan dengan ketuhanannya itu tasyrifan wa takriman li sya'nihim, untuk memuliakan dan menghormati manusia. Coba, Tuhan manusia, padahal Allah Tuhan juga bagi para malaikat, padahal Allah Tuhan juga bagi para jin, padahal Allah Tuhan juga bagi seluruh alam. Kenapa dikhususkan di sini Tuhannya manusia? Coba, kan istimewa nggak tahu? Allah mengkhususkan manusia dikaitkan dengan kerobannya, nggak tahu? Ketuhanannya. Ternyata untuk napa niku menghormati, menjadikan manusia yang terhormat dan mulia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia. Ngoten lho cara memahaminya. Bagaimana kita bisa memahami bahwa manusia itu makhluk yang paling mulia, yang diamanahi oleh Allah untuk mengelola alam semesta? Manusia, bukan hewan, bukan malaikat, bukan jin, bukan juga tumbuh-tumbuhan, tapi manusia. Ini terbukti di Al-Baqarah ayat 30. Coba yang sudah hafal nih adik-adik nih. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat, "Hei para malaikat, aku duwe program iki. Mau punya program. Napa programnya ya Allah? Aku mau menjadikan seorang khalifah di muka bumi." Tidak disebut sosoknya, tapi fungsinya. Yang dimaksudkan menciptakan Nabi Adam maksudnya, ya kan? Tapi tidak disebut Nabi Adam, tidak disebut juga seorang manusia, tapi disebut fungsi manusia itu sebagai apa? Khalifah. Berarti ini PR besar bagi kita. Adakah kita sudah benar-benar menjadi khalifatullahi fil ard? Menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Lah khalifah Allah ini kayak apa? Orang yang bermanfaat dan benar-benar menghadirkan manfaat di muka bumi, bukan merusak. Merusak napa mawon, saat ini kerusakan wis banyak sekali, kerusakan alam. Hutan digunduli. Banjir lihat di Aceh bagaimana itu. Masa enten moro-moro bongkahan kayu potongannya rapi dianggap itu putul dewe. Ono nomere pisan kode-kode nih kan? Ini kerusakan sosial, kerusakan moral anak-anak remaja sekarang. Ya Allah, tidak sedikit sekarang PR besar dunia, tidak hanya Indonesia. Nopo LGBT, kerusakan itu di mana letak khalifatullah fil ard? Merusak. Yang jelas Nabi Adam itu menciptakan Adam dan Hawa, bukan Adam dan Adam. Betul betul. Nabi Adam diciptakan, lalu diciptakan darinya pasangannya bernama Siti Hawa, perempuan. Itu udah dalil, itu qat'i, dalil yang sangat kuat, nggak bisa dibantah bahwa pasangan itu laki dan perempuan. Sekarang ada Pak, tidak sedikit Pak, disebut dengan body itu, ya kan? LSL, pernah dengar LSL? Laki suka laki. Ada komunitasnya Pak, bahaya itu Pak. Dicek itu grup WA-nya anak-anak Pak. Jangan-jangan grupnya grup LSL. Nauzubillahi min dzalik. Kerusakan itu Pak. Allah di surat An-Nas niki, kok bisa? Ayo, pertanyaan mendasar, kok bisa itu terjadi? Ya ininya, enggak ada perlindungan dari Allah, mengikuti hawa nafsu, mengikuti bisikan setan. Dibisiki, iku hak asasi manusia, bro.
Oh, ada sekarang LGBTQ+. Q+ itu apa? Yang dukung. Dia normal tapi dukung. Jarno talah iku lak hak sih. Ngareke ono yang ngono ya Jarno. Aduh bahaya, Pak. Bukti kedua kalau itu normal, kenapa kaum Nabi Lut dibinasakan? Falamma ja'a amruna ja'ala 'aliyaha safilaha. Kan? Ketika telah datang keputusan kami balik itu negeri kaum Sodom itu, kaumnya Nabi Lut. Dibalik, Pak. Dibalik yang di atas numplek ke kurang lebih ngeten, Pak. Tinggal nggih. Rawatan ini atas nggih. Nah, itu balik belum. Nah, yang atas jadi ke bawah, yang bawah ke atas. Niku gambaran. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Rabbin nas nggih khalifatullah fil ard. Kenapa di sini dikhususkan Tuhan manusia? Kok bukan Tuhan alam semesta? PR. Ini Allah sedang memuji kita. Iki lo tak gandengno menungso sampai ketuhananku. PR bagimu, wahai para manusia, jadilah khalifatullah fil ard yang memakmurkan bumi dengan segala kebaikan, bukan dengan mudarat, bukan dengan kerusakan, baik kerusakan moral, akhlak, penyimpangan seksual dan lain-lain, kerusakan ekonomi dan lain-lain. Maka ya kita berusaha, Pak, berusaha dan tidak boleh putus asa dan harus senantiasa berdoa, berusaha berdoa agar menjadi khalifatullah fil ard. Malikin nas, Malik niku raja, Pak. Nas manusia, raja manusia. Maksudnya apa? Ngeten. Raja itu kan mesti berkuasa toh. Misal raja Brunei Darussalam namanya sinten? Hassanal Bolkiah. Raja Malaysia itu ada, kalau Malaysia itu ada raja diraja, ada per provinsi ada raja juga, raja negeri Sarawak. Nah, berkuasa, Pak, berkuasa. Arab Saudi, raja sinten namanya? Raja Salman ya, putranya bernama Muhammad bin Salman. Berkuasa enggak? Berkuasa. Semua berada di bawah kuasanya. Malikin nas, Allah itu menunjukkan raja manusia. Berarti semua manusia, baik rakyat biasa ataupun pejabat setinggi apapun, berada di bawah kuasa Allah. Seketika Allah maksudnya apa? Berarti harus mengikuti aturan Allah. Raja menetapkan A, kayak kemarin ada berita itu, Raja Brunei Darussalam menetapkan A, maka harus dituruti. Maka Allah menegaskan di sini malikin nas, raja manusia. Maka kita sebagai manusia harus patuh dan taat kepada Allah. Ilahin nas, sembahan manusia. Sembahan itu apa? Yang disembah. Yang disembah ini apa? Yang diibadahi. Yang diibadahi ini apa maksudnya? Yang dijalankan aturannya. Kita menyembah Allah dalam sholat. Kita juga menyembah Allah di luar sholat. Dengan apa? Menjalankan aturannya. Nah, kenapa urutannya Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas? Karena kalau kita sudah sadar Allah yang menciptakan kita dan mengurus kita dan seluruh alam semesta, lalu kita berada di bawah kuasanya, maka tidak ada yang patut disembah kecuali yang memiliki kesempurnaan itu. Ilahin nas, maka kita menyembah hanya pada Allah. Kita kumandangkan setiap hari adzan iqamah, asyhadu an la ilaha illallah. Niki ilahin nas. Kata nggih? Jelas nggih? Allah di sini menghadirkan dan memfirmankan tiga kebesarannya. Rabb, pencipta; Malik, kuasa; Ilah, yang disembah. Kita diperintahkan oleh Allah menggunakan tiga kuasanya ini untuk minta perlindungan kepadanya dari satu hal yang sangat berbahaya, min syarril waswasil khannas. Nah, napa niku min syarril waswasil khannas, dari kejahatan. Syarr itu artinya kejahatan. Al waswas, napa al waswas niku? Haditsus su' niki, bisikan yang buruk. Al khannas, setan yang bersembunyi. Maksud bersembunyi niku napa to? Alladzi yakhtafi wa yatawara wa yata'akhkhar idza dzakarul abdu rabbahu, yaitu yang hilang
dan pergi ketika seorang hamba ingat Tuhannya. Fa idza ghafala 'anillah ada fawaswasalahu. Tapi apabila seorang hamba niku ghafala niku lalai, pas boten eling pangeran, ada balik meleh, datang lagi. Fawaswasalahu, maka meniupkan dan membisikkan perkara buruk kepadanya. Ini maksud sembunyi. Sembunyi bukan berarti ketok boten ketok, tapi hadir dan tidak hadir. Kapan setan hadir? Kalau kita lalai, hati kita tidak ingat Allah, tidak berzikir pada Allah, tidak ingat Allah, pasti setan hadir. Seketika kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, zikir subhanallah, alhamdulillah, perjalanan, setan pergi, takut, enggak akan mendekati. Sekali kita ghaflah, lalai, dia akan membisikkan lagi, terus seperti itu. Sangat halus. Nah, dijelaskan di sini nggih, alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Saya lanjutkan dulu. Yang membisikkan keburukan ke dalam dada manusia. Nah, bisikan itu kan biasanya berupa ucapan nggih. Ayo mari kita belok aku. Wah, itu bisikan nggih. Setan tidak seperti itu. Setan itu bisikannya tidak berupa kata-kata, tapi sesuatu yang langsung kita fahami. Langsung kita fahami. Tidak pernah kita mendengarkan kata-kata atau ucapan halus tanpa terlihat yang mengatakan, tidak pernah. Tapi moro-moro di dalam diri kita wis ono pengaruh untuk berbuat buruk. Dan iku min syarril waswasi alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Sebenarnya bikala min khafi yasilu mafhumu ilal qalbi min ghairi sima'i sautin, yaitu ada suatu pengaruh buruk langsung masuk ke dalam dada kita, dalam hati kita tanpa mendengar suara apapun. Itulah pengaruh setan. Okay? Maka penting kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, terus setiap saat, terutama sebelum tidur. Terakhir minal jinnati wan nas, yaitu min syayatinil jin wal ins, yaitu dari godaan setan, baik golongan jin yang tidak terlihat, wal ins, dan dari setan golongan manusia. Niki walaupun dijelaskan di awal tadi nggih, bahwa setan itu ada dari golongan manusia. Kita baca surat ini setiap saat, insya Allah dijauhkan dari konco-konco sing toksik, teman-teman yang menjadi racun dalam kehidupan, komunitas-komunitas tidak baik, dijauhkan insya Allah. Nah, maka kita pun harus berusaha menjadi orang yang baik. Supados mriki niki bukan jadi minal jinnati wan nas niku. Maka orang yang paling beruntung adalah man asomahullah. Orang yang paling beruntung adalah orang yang dilindungi Allah. Kalau sudah dilindungi, terjauhkan dari perkara-perkara buruk. Ngoten nggih? Mungkin enten manfaatipun yang sedikit ini dan yang sudah sangat kita hafal di luar kepala sejak kecil, kita sudah paham artinya sekarang. Kita mengamalkannya lebih mantap dan Allah menghadirkan perlindungan bagi kita, menjadi orang yang selamat dunia akhirat, bahagia di keduanya. Allahumma amin. Nggih ngoten mawon. Mungkin manfaatipun, kirang lebih pun nyuwun ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.